Bab 16. Gadis desa dan tuan muda. Di ruangannya Radit masih uring-uringan. Moodnya tidak bagus setelah berbicara dengan Rania. Ditambah lagi ada acara makan malam dengan keluarga Cynthia hari ini, membuatnya tambah kesal. Terdengar pintu terbuka. Ternyata Davin yang masuk. Dia melihat wajah Radit yang lagi kesal. Kenapa lagi si Radit? Bisa-bisa meeting hari ini tidak berjalan lancar, batin Davin. Kita ada meeting pagi ini Pak, ucap Davin. Jawab Radit masih duduk di kursinya. Apa kita pergi sekarang atau nunggu mood Anda baik dulu Pak? Tanya Davin. Tahu apa kamu dengan moodku, ucap Radit tambah kesal. Ya tahulah Pak. Secara wajah Anda tidak enak dilihat gitu, tambah Davin sambil tersenyum. Kayaknya kamu dalam suasana hati yang senang, sindir Radit. Wow Anda tahu aja. Anda keren. Saya senang karena semalam bisa dinner sama pacar saya. Hehe, jawab Davin semangat. Giliran senang aja dilihatin. Mentang punya pacar, batin Radit. Yuk kita pergi meeting, ajak Radit malas mendengar ucapan Davin. Anda tidak mau dengar cerita saya, goda Davin sambil ngikuti Radit keluar. Ngak tertarik, ucap Radit sedikit kesal. Hahaha, Davin tertawa. Mereka sampai di ruang meeting. Dan seperti yang dicemaskan Davin, meeting tidak berjalan lancar. Semua karyawan yang ikut jadi sasaran kekesalan Radit. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Tapi Radit belum ada tanda mau pulang. Rania yang menunggu di ruangannya jadi resah. Tumben jam segini belum pulang. Apa Pak Radit lembur ya, pikir Rania. Tidak lama terlihat Radit dan Davin berjalan menuju mobil. Rania cepat keluar dan membukakan pintu mobil. Hei Ran, hari ini kita telat pulang, ucap Davin setelah sampai di dekat Rania. Iya Pak, jawab Rania. Ya udah Ran. Pak Radit saya duluan ya, ucap Davin sambil berjalan menuju mobilnya. Radit dan Rania juga masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kantor. Tiba-tiba di tengah jalan ponsel Radit berbunyi. Halo Ma, jawab Radit. Kamu lagi di mana? Kamu tidak lupakan kalau hari ini kita ada acara makan malam bersama di rumah Cynthia, tanya Mama Radit. Waduh aku lupa, batin Radit sambil mengusap kepalanya. Iya Radit lagi di jalan. Mama udah pergi. Mama, Papa dan Randy udah mau sampai di rumah Cynthia. Kami tunggu kamu di sini. Jangan lupa bawa bunga, titah Mama Radit. Cuma makan malam aja Ma. Kenapa harus bawa bunga segala, jawab Radit protes. Pokoknya Mama tidak mau tahu. Kamu harus bawa bunga untuk Cynthia, perintah mamanya. Panggilan langsung berakhir. Radit sebenarnya malas membeli bunga. Apalagi buat Cynthia. Tapi kalau nyonya besar sudah nyuruh. Mau tidak mau Radit menurut. Kita singgah sebentar di toko bunga, ucap Radit. Baik Pak, jawab Rania. Setelah beberapa saat mereka sampai di depan sebuah toko bunga. Kamu aja yang beli bunganya, perintah Radit sambil memberikan uang kepada Rania. Bunga apa yang harus saya beli Pak, tanya Rania. Dia bingung karena selama ini tidak pernah membeli bunga. Terserah kamu saja, jawab Radit malas. Emang tunangan Pak Radit suka bunga apa? Tanya Rania. Saya tidak tahu. Dia baru calon tunangan bukan tunanganku, jelas Radit tegas.
Iya Pak, kata Rania sambil keluar dari mobil. Heran dengan bos satu ini. Bunga untuk calon tunangannya saja tidak tahu. Jelas sekali tidak mau bertunangan, batin Rania sambil geleng kepala. Setelah selesai membeli bunga yang menurut Rania cantik, dia kembali ke mobil. Mereka langsung pergi menuju rumah Cynthia. Setelah Radit memberi tahu alamatnya, selang beberapa menit kemudian mereka sampai di sebuah rumah mewah. Mobil keluarga Radit sudah ada di sana. Ternyata Cynthia sedang menunggu Radit di depan rumahnya. Dengan dadanan yang cantik, Cynthia berlari menuju mobil. Radit berhenti. Rania dengan cepat membukakan pintu untuk Radit. Melihat Rania keluar, Cynthia terlihat kesal. Tapi karena di sana ada Radit, dia tahan rasa kesalnya. Kak Radit udah sampai, sapa Cynthia senang. Nih buat kamu, ucap Radit sambil memberikan bunga ke Cynthia. Menerima bunga pemberian Radit, hati Cynthia sangat bahagia. Terima kasih Kak. Bunganya cantik, aku suka, ucap Cynthia sambil memeluk bunga yang diberi Radit. Itu bunga karena mama yang suruh beli. Dan lagian bukan aku yang pilih tapi Rania, jelas Radit datar. Seketika Cynthia yang tadinya senang jadi kesal. Tapi karena tidak mau image-nya terlihat buruk di depan Radit, dia pun harus bersabar. Kenapa sih Kak Radit menyuruh si culun membeli bunga untuk aku? Enggak banget. Bikin kesal aja, batin Cynthia dengan raut wajah tidak suka melihat ke Rania. Ya biarpun bunganya kurang cantik, tapi karena Kak Radit yang beri jadi cantik, ucap Cynthia sambil senyum. Radit tidak menjawab ucapan Cynthia. Dia malas meladeni Cynthia yang kecentilan. Kita ke dalam yuk Kak. Mama, Papa, Om dan Tante sudah menunggu di dalam, ajak Cynthia. Kamu ikut ke dalam atau menunggu di sini Ran? Tanya Radit sama Rania tanpa memperdulikan Cynthia. Kenapa Kak Radit perhatian sekali sama si culun ini sih? Calon tunangannya kan aku bukan dia, batin Cynthia cemburu. Saya di sini saja Pak, jawab Rania. Ya kali aku gabung dengan mereka. Apalagi melihat calon tunangan Pak Bos seperti singa betina yang lagi marah, batin Rania. Setelah itu Radit dan Cynthia masuk ke dalam rumah. Cynthia berusaha memegang tangan Radit ketika berjalan tapi dielakkan Radit. Suasana di dalam rumah terlihat ramai. Orang tua Radit dan orang tua Cynthia lagi duduk di ruang tamu sedang mengobrol. Ketika Radit dan Cynthia sampai, mereka memberhentikan obrolannya. Kamu baru sampai Dit? Tanya Papa Cynthia. Iya Om. Maaf Radit terlambat, ucap Radit sambil duduk di samping orang tuanya. Kamu nggak terlambat kok. Biarpun telat, kamu kan pemeran utama malam ini. Kami akan tetap menunggu. Iya kan Jeng, ucap Mama Cynthia. Iya Jeng, jawab Mama Radit. Radit hanya diam saja, sambil melihat seperti mencari seseorang. Sedangkan Cynthia yang duduk di samping mamanya hanya tersenyum manis melihat ke arah Radit. Kamu lagi cari siapa sayang? Padahal Cynthia ada di depan kamu loh, tanya Mama Radit. Randy mana Ma? Tanya Radit yang tidak melihat Randy di situ. Adikmu itu katanya tadi mau ke kamar mandi. Biarkan saja entar dia nongol sendiri, jawab Mama Radit. Sambil kita menunggu makanannya siap dihidangkan, bagaimana kalau kita membahas tentang hubungan anak-anak kita ke depannya, ucap Mama Cynthia. Itu terserah mereka. Karena mereka yang akan menjalankannya. Iya kan Hen? Tanya Papa Radit. Iya. Saya setuju dengan Mas Surya, jawab Hendra Papa Cynthia. Bagaimana kalau tanggal pertunangan Radit dan Cynthia kita tentukan hari ini,
ucap Nita Mama Cynthia. Cynthia yang mendengar mamanya berbicara begitu senang. Sedangkan Radit mendengarnya seperti tidak suka. Bab 17. Cynthia yang mendengar mamanya berbicara sangat senang. Sedangkan Radit yang mendengarnya seperti tidak suka. Kalau saya setuju aja jeng, tapi itu tergantung Radit, jawab Diva Mama Radit sambil melihat ke arahnya. Radit belum siap, jawab Radit singkat tanpa ekspresi. Apa yang kamu tunggu lagi? Kalian sudah saling mengenal. Dan Cynthia juga sangat mencintaimu, jelas Nita. Tapi Radit tidak mencintai Cynthia tante. Radit menjalani semua ini karena sudah ada perjanjian perjodohan yang dibuat kakek. Jadi tolong tante, om, mama, dan papa mengerti Radit. Aku butuh waktu, jawab Radit tegas. Radit, panggil Diva terkejut mendengar jawaban Radit. Berapa lama lagi waktu yang kamu butuhkan, Dit? Tanya Mama Cynthia lagi. Sedangkan Cynthia hanya diam. Dia tidak menyangka Radit akan berani menolak permintaan orang tuanya. Padahal mereka sudah dijodohkan. Seharusnya malam ini menjadi malam yang bahagia baginya. Sampai Radit siap tante, jawab Radit. Sampai siap. Atau kamu memang tidak mau bertunangan dengan Cynthia karena sudah ada wanita lain di hatimu? Tanya Mama Cynthia sambil menyindir Radit. Hendra yang melihat istrinya mulai kesal. Mencoba menenangkannya sedangkan Cynthia sudah tidak bisa menahan air matanya. Sementara Mama dan Papa Radit hanya bisa diam. Kalau Tante mengundang kami ke sini hanya untuk membahas itu. Lebih baik kami pulang saja, ucap Radit lagi. Semua orang terkejut mendengar ucapan Radit. Maaf Ma, Pak, Om dan Tante. Radit pulang dulu. Radit capek pulang kerja mau istirahat, ucap Radit sambil berdiri melangkah keluar. Radit tunggu, panggil Mama Diva sambil mengejar Radit. Maafkan sikap Radit ya Nita. Saya rasa beri dia waktu untuk berpikir, kata Surya sambil berjalan mengejar istrinya. Cynthia yang sudah tidak tahan, menangis di dalam pelukan mamanya. Sedangkan Hendra terdiam melihat Radit dan keluarganya keluar rumah. Sementara itu Randy yang keluar dari kamar mandi. Mendengar Radit sudah sampai. Dia langsung pergi mencari Rania di mobil keluar lewat pintu samping. Hei cewek antik. Kita ketemu lagi, ucap Randy ketika Rania duduk di mobil sambil memainkan ponselnya. Rania melihat malas ke arah Randy. Selamat malam Tuan, ucap Rania sambil senyum terpaksa. Kamu kok ngak masuk ke dalam ikut Kak Radit, tanya Randy. Ngapain saya ke dalam? Saya cuma sopir Tuan. Tugas saya hanya mengantar bos kemana pergi. Kalau urusan lain saya tidak mau ikut, jelas Rania. Hehe, gimana kalau saya temanin kamu di sini? Saya juga malas di dalam, kata Randy. Terserah Tuan saja. Toh ini bukan rumah saya, jawab Rania sambil kembali memainkan ponselnya. Yang ternyata lagi membalas sahabatnya. Belum sempat Randy bicara. Terdengar suara mobil memasuki perkarangan dan berhenti di sebelah mobil Rania dan Randy berada. Kemudian keluar seorang pria parubaya dari dalam mobil. Om Gunawan, sapa Randy ketika melihat pria itu. Randy, kamu lagi ngapain di sini? Tanya Gunawan sambil melihat ke arah mobil yang ada Rania duduk di sana. Malam Pak, sapa Rania. Kamu juga di sini? Tanya Gunawan. Belum sempat Randy dan Rania menjawab Radit sudah buru-buru keluar rumah dan langsung masuk ke dalam mobil. Diikuti Mama dan Papanya yang mengejar.
Radit tunggu dulu, teriak Mama Diva sambil setengah berlari mengejar. Hei Surya, suara Gunawan menghentikan langkah Surya. Gunawan apa kabar, kata Surya sambil memeluknya. Surya dan Gunawan adalah teman dari kecil. Rania jalan, perintah Radit kepada Rania yang bingung melihat situasi. Sedangkan Randy juga terkejut melihat kakaknya yang tiba masuk ke dalam mobil. Ada apa kak? Kita tidak jadi makan malamnya, tanya Randy tapi Radit tidak menghiraukannya. Rania cepat jalan, hardik Radit. Iya pak, jawab Rania sambil menyetir mobil keluar meninggalkan rumah Cynthia. Mama Diva tidak bisa mengejar mobil Radit yang sudah meninggalkan perkarangan rumah itu. Ada apa? Kenapa Radit pergi begitu saja? Tanya Gunawan heran. Entar aku jelaskan. Aku mau bawa Diva sama Randy pulang dulu. Kamu bisa masuk ke dalam tanya sama Hendra, ucap Surya. Ya udah kamu hati-hati di jalan, kata Gunawan. Setelah itu Surya dan keluarganya meninggalkan rumah Hendra. Gunawan masuk ke dalam rumah. Dilihatnya Hendra berdiri diam sedangkan Cynthia menangis di pelukan mamanya. Ada apa ini Hen? Tanya Gunawan sambil melangkah ke arah Hendra. Mas Gunawan, ucap Hendra terkejut melihat Gunawan. Hendra menyuruh Gunawan duduk kemudian menceritakan semua yang terjadi. Gunawan yang mendengar semua cerita hanya bisa menghela nafas panjang. Kalau menurutku, kalian beri Radit waktu. Aku sangat kenal dengan wataknya keras tidak suka dipaksa. Dan lagian Radit tidak akan bisa menolak perjodohan ini, ucap Gunawan. Dan Radit akan tetap menjadi milikmu sayang, ucap Gunawan sambil melihat Cynthia. Keponakan perempuan satu-satunya itu. Iya mas, jawab Hendra. Sebenarnya ada beberapa hal yang mau aku bicarakan dengan Chandra. Tapi kelihatannya dia belum pulang. Kalau gitu aku pulang dulu, ucap Gunawan sambil berdiri. Mas tidak makan dulu, tawar Hendra. Ngak usah. Aku langsung pulang saja. Kasihan Nela dan Papa menunggu di rumah, jawab Gunawan. Setelah sampai di mobil Gunawan masih kepikiran Rania. Apalagi mereka tadi ketemu. Kemudian Gunawan menelpon seseorang. Ada tugas untuk kamu. Rania tidak tahu mau mengantar Radit kemana. Karena dari keluar rumah Cynthia tadi dia diam saja dan wajahnya terlihat lebih dingin. Rania jadi enggan untuk bertanya. Tapi karena sudah setengah jam berkeliling mau tidak mau Rania bertanya. Kita langsung pulang pak? Tanya Rania. Jawab Radit masih dingin. Kalau jawaban seperti itu berarti pulang, batin Rania berusaha menerka-nerkanya. Kamu udah makan? Tanya Radit datar. Belum pak, jawab Rania. Saya juga belum makan. Kalau gitu kita cari makan dulu, ucap Radit. Katanya acara makan malam. Kok Pak Bos tidak makan? Batin Rania heran. Baik pak, jawab Rania. Setelah menemukan tempat makan Rania memarkir mobilnya di sana. Sebuah restoran sederhana klasik di pinggir jalan. Karena Rania tidak tahu Radit mau makan di mana. Jadi Rania memilih berhenti di depan restoran tersebut. Mungkin karena hari ini malam minggu suasana restoran ramai oleh muda-mudi. Ada yang bersama temannya dan ada yang bersama pacarnya. Ketika Radit dan Rania masuk ke dalam, lagi-lagi semua mata tertuju kepada mereka. Yang satu gantengnya kebangetan dan yang satu culunnya tidak bisa disebutkan. Tapi bagi Rania itu udah hal yang biasa. Sedangkan Radit cuek tidak mau ambil pusing.
Mereka duduk di meja paling pojok. Karena selain jauh dari orang-orang tempatnya juga nyaman. Bisa melihat pemandangan malam di luar jendela. Pelayan datang ke meja mereka. Setelah memesan makanan, pelayan pergi mengambilkan pesanan mereka. Radit dan Rania masih diam. Hanya alunan lagu yang terdengar di antara mereka. Bab 18. Alunan lagu terus mengiringi lamunan mereka berdua. Kemudian Radit buka suara. Apakah kamu tahu rasanya mencintai seseorang kemudian dikhianati? Tanya Radit galau sambil melihat ke Rania. Tidak Pak, jawab Rania. Ya jelas dengan penampilanmu seperti ini mana mungkin ada orang yang suka. Apalagi mau jadi pacar kamu. Haha, jawab Radit meledek Rania. Nih Pak Bos kenapa ya? Tadi dingin sekarang malah ketawa. Jadi merinding, batin Rania. Saya memang tidak tahu Pak dan tidak mau tahu. Jadi Anda berhenti meledek saya, ucap Rania agak kesal. Dulu saya juga pernah mencintai seseorang. Bahkan rasa sayang kepadanya begitu dalam. Dia cinta pertama saya. 5 tahun kami menjalin hubungan. Saya bahkan sampai nekat mau melamarnya. Biarpun saya tahu keluarga sudah menjodohkan saya. Tapi saya tetap mempertahankan cinta saya padanya, ucap Radit mengenang. Sesaat dia berhenti. Tapi apa yang saya dapatkan dari mencintainya? Ya sebuah pengkhianatan. Bahkan dengan teman saya sendiri. Mereka sudah berselingkuh di belakang saya selama 3 tahun. Betapa bodohnya saya tidak mengetahuinya, kata Radit kesal. Ada goresan luka yang teramat menyakitkan di wajahnya. Rania melihatnya seperti yang ada pada Bunda. Rania hanya diam mendengarkan. Bos yang selama ini dia lihat dingin, cuek dan pemarah ternyata serapuh ini di depan yang namanya cinta. Dan sekarang di saat saya belum sembuh dengan luka ini. Mereka datang dengan perjodohan. Mereka mendesak saya untuk menerima perjodohan. Sedangkan saya belum bisa menerima putrinya. Mereka malah ingin mempercepat pertunangan. Terus saya harus bagaimana? Tanya Radit seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Seorang CEO bahkan terlihat bodoh kalau sudah patah hati. Rania tidak bisa menjawab. Secara dia orang luar yang tidak ada hubungan dengan semua ini. Jadi dia lebih memilih untuk mendengarkan. Kamu kok diam? Kamu bebas menertawakan saya. Bahkan meledek kebodohan saya. Sekarang anggap saja bukan sebagai bos kamu, ucap Radit lagi sambil melihat ke arah Rania. Boleh seperti itu Pak. Kalau gitu saya ketawa ya. Hahaha, ucap Rania sambil tertawa. Hei kamu beneran menertawain saya, Radit terkejut melihat tingkah Rania. Jarang-jarang loh saya bisa menertawain Pak Radit kayak gini. Selagi ada kesempatan kenapa tidak digunakan? Hahaha, ucap Rania lagi. Kalau kamu masih ketawa saya potong gaji kamu, ancam Radit kesal. Rania menutup mulutnya biar berhenti tertawa. Sebenarnya iya Pak. Kalau menurut buku yang saya baca karena saya tidak ahli dengan masalah percintaan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita inginkan, kita rasakan di dunia ini jangan berlebihan. Termasuk dengan rasa cinta. Karena tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ketika semuanya berbeda dari harapan, kita akan merasakan sakit yang berkali-kali lipat. Makanya mencintai seseorang seperlunya sehingga ketika kita ditinggalkan rasa sakit itu tidak begitu dalam, ucap Rania serius sok bijak sambil angguk-angguk kepala. Hahaha,
Kamu bisa juga bicara sepanjang itu. Biasanya kamu irit ngomong, ucap Radit merasa lucu melihat tingkah Rania. Hihimmmm. Saya cuma malas aja ngomong sama bapak. Apalagi kalau wajahnya dingin setiap hari, gumam Rania. Apa? Kamu ngomong apa? Tanya Radit masih dalam tertawa. Pesanan kita sudah datang Pak, ucap Rania. Radit berhenti tertawa ketika pelayan datang mengantar pesanan mereka. Setelah pelayan pergi mereka langsung menyantap makanan dengan lahap karena memang perut mereka berdua sudah lapar. Makasih ya Ran, ucap Radit di sela-sela makan. Makasih untuk apa Pak? Tanya Rania heran. Makasih untuk hari ini. Saya jadi lebih baik, ucap Radit serius. Oh, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuman mengantar Bapak karena sudah tugas saya sebagai sopir. Saya tidak mau gaji saya dipotong gara-gara tidak mendengarkan Pak Radit, jawab Rania santai. Huf. Terkadang dia pintar tapi kalau soal perasaan dia on. Bodohnya aku malah curhat sama dia, batin Radit. Radit hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Rania. Mereka melanjutkan makan sampai selesai. Di waktu yang bersamaan Cynthia yang sedang kesal karena ditolak Radit pergi keluar sambil mengendarai mobilnya. Pas dia lewat di depan restoran, dia melihat Radit dan Rania sedang makan sambil tertawa. Betapa panasnya hati Cynthia. Brongsek. Kalian tertawa di atas kesedihanku. Awas kau culun tidak akan ku maafkan, ucap Cynthia marah. Halo saya ada kerjaan untuk kalian, Cynthia menghubungi orang lewat ponselnya. Setelah berbicara Cynthia meninggalkan tempat tersebut. Radit dan Rania sudah selesai makan. Mereka masih duduk bersantai di sana. Apa kacamata itu nyaman untuk dipakai? Tanya Radit. Ya nyaman aja Pak. Karena udah dari SMA saya pakai, jawab Rania. Kenapa tidak dibuka aja atau diganti dengan kontak lensa? Tanya Radit lagi. Kalau dibuka entar Anda suka lagi sama saya, gumam Rania pede. Apa? Kamu kalau ngomong jangan bisik-bisik, ucap Radit. Hehe. Saya udah terbiasa dengan ini Pak, ucap Rania sambil nyengir. Saya yang tidak biasa melihatnya batin Radit. Angguk Radit. Apa kita tidak akan pulang Pak? Tanya Rania yang melihat Radit masih betah duduk. Kamu maunya gimana? Apa kita nginap di sini saja? Goda Radit. Ya kali, restoran ini mana menyediakan penginapan, kata Rania lagi. Kalau gitu kita cari saja penginapan, usul Radit. Aduh Anda ini jangan bercanda ya Pak. Kalau gitu saya tinggalin aja Anda di sini biar saya pulang naik ojek online saja. Potong-potonglah gaji saya, jawab Rania serius. Hahaha, Radit malah tertawa lucu melihat raut wajah Rania. Besokan Minggu. Kita juga libur dan saya lagi malas pulang. Bagaimana kalau kamu temani saya jalan sebentar sebelum pulang ke rumah, ajak Radit. Tapi ini sudah di luar jam kerja saya Pak, kata Rania malas. Saya tambahkan bonus kamu gimana, tawar Radit. Serius Pak, kata Rania mendengarnya dia jadi bersemangat. Iya, jawab Radit tersenyum. Oke kita berangkat. Pak Radit mau saya antar kemana? Kata Rania semangat langsung berjalan ke arah luar restoran. Tunggu dulu aku bayar bonnya dulu, teriak Radit sambil menuju ke kasir. Setelah Radit siap membayar makanan mereka, dia langsung menuju mobil di mana Rania sudah membukakan pintu mobil untuknya. Hari ini biar saya yang bawa mobil, ucap Radit sambil membuka pintu kemudi.
Rania masuk mobil dan duduk di belakang. Dia bersyukur kalau Radit mau menyetir mobil. Karena dia juga sudah capek. "Kamu kenapa duduk di belakang?" tanya Radit lagi. "Bukannya Pak Radit yang menyetir?" tanya Rania. "Iya, tapi kamu tidak harus duduknya di belakang. Emang saya sopir kamu? Ayo pindah ke depan cepat," perintah Radit. "Iya," jawab Rania. Setelah Rania pindah ke depan, Radit menyetir mobil meninggalkan restoran. Dan mereka tidak sadar sebuah mobil mengikuti dari belakang. Bab 19. Mobil Radit melaju ke arah pinggir kota. Radit ingin mencari tempat yang tenang. Tapi di tengah jalan ban mobil mereka kempes. Radit memberhentikan mobilnya ke pinggir jalan. "Hah? Ban mobilnya pakai kempes segala," ucap Radit kesal sambil menendang ban mobil. "Ada apa Pak?" tanya Rania sambil turun dari mobil. "Ini ban mobilnya kempes. Kita harus mencari bengkel yang dekat dari sini," ucap Radit. "Tapi di sini jalannya sepi Pak. Mana mungkin ada bengkel. Apalagi hari sudah malam. Susah cari bengkel," jawab Rania. "Kalau gitu biar aku telepon Davin aja. Suruh dia jemput kita ke sini sekalian suruh bawa mobil derek," kata Radit mengeluarkan ponselnya. "Tidak usah Pak. Biar saya saja yang ganti bannya," kata Rania sambil mengambil dongkrak dan pekakas lain ke dalam mobil. "Apa kamu bisa?" tanya Radit ragu. "Tenang aja Pak. Dulu waktu kuliah saya pernah kerja di bengkel mobil. Terus waktu saya bawa taksi online sering juga mengganti ban yang kempes." Jelas Rania sibuk mengeluarkan ban serap dan mulai menggantinya. "Biar saya bantu," ucap Radit biarpun dia tidak tahu mau bantu apa. Karena selama ini dia tahu siap saja. Hari ini Radit melihat sisi lain dari Rania yang membuat dia kagum. "Sopirku memang beda," batin Radiex. "Ngak usah Pak. Entar tangan Anda kotor lagi," ucap Rania sambil mengarut pipinya yang gatal dengan tangan kotor. "Hahaha," Radit tertawa geli. "Kenapa Anda tertawa?" tanya Rania bingung sambil melanjutkan kerjanya. "Itu pipi kamu hitam," tunjuk Radit. "Iya ya, di sebelah mana?" kata Rania sambil mencoba mengelap dengan tangannya. "Bukan di situ. Di sebelah sini, biar saya yang lapkan, kalau kamu yang lap malah bertambah kotor," kata Radit sambil mengeluarkan sapu tangan dari kantong celananya. Ketika Radit mengelap pipi Rania, jarak mereka begitu dekat. Tatapan mereka sempat beradu sebentar. Radit seperti mencoba melihat manik mata di balik kaca mata Rania. Sedangkan Rania melihat betapa tampan Radit dengan bola mata hitam yang tajam, hidung mancung serta bau yang maskulin keluar dari tubuhnya. Seakan waktu terhenti sebentar sampai Rania sadar. "Biar saya yang lap sendiri Pak," kata Rania sambil mengambil sapu tangan dari Radit. Jantungnya berdetak tidak karuan. Mereka jadi salah tingkah karena kejadian tersebut. Rania kemudian menyelesaikan kerjanya. Sedangkan Radit hanya melihat saja. Beberapa saat kemudian Rania selesai mengganti ban. Tidak jauh dari tempat mereka, sebuah mobil berhenti memperhatikan gerak-gerik mereka. "Halo bos." Mobil mereka sudah berhenti di tempat sepi. "Apa kami bergerak sekarang?" tanya orang di dalam mobil. "Kamu bereskan saja yang cewek. Kalau yang cowok jangan kalian apa-apakan. Kalau sampai yang cowok tergores sedikit saja, upah kalian saya potong," ucap suara orang di seberang.
Baik bos, kata orang itu lagi sambil mematikan telepon. Ayo kita bergerak sekarang, katanya kepada temannya yang lain. Sementara itu Rania sedang membereskan peralatan yang dipakai untuk mengganti ban mobil. Sedangkan Radit pergi ke dalam mobil mengambil minum. Tiba-tiba, Rania awas, teriak Radit melihat ada orang yang mau menusuk Rania dari belakang dengan pisau. Rania yang menyadari ada orang di belakangnya secara refleks menghindar. Tapi tangannya terkena sambetan pisau. Bruk. Satu tendangan Rania mendarat di perut pria berbadan besar itu. Sehingga tubuhnya terlempar ke belakang. RGGH, rang pria tadi. Melihat itu temannya yang lain mulai menyerang Rania. Rania mulai terlibat perkelahian dengan keempat pria yang bertubuh besar. Radit yang melihat Rania dikeroyok segera membantu. Beberapa kali pukulan serta tendangan Rania dan Radit mengenai mereka. Sehingga mereka mundur dan melarikan diri dengan mobil yang mereka berhentikan tidak jauh dari situ. Radit berusaha mengejar. Tapi mereka sudah dulu kabur dengan mobil. Radit kembali ke tempat Rania berada. Kamu tidak apa-apa Ran? Tanya Radit cemas ketika sampai di tempat Rania. Saya tidak apa-apa Pak, jawab Rania sambil lanjut membereskan perkakas yang dipakai tadi. Tidak sengaja Radit melihat darah keluar dari tangan Rania. Tanganmu terluka Ran, kata Radit sambil memegang tangan Rania. Luka kecil Pak. Tidak apa-apa, ucap Rania. Apanya yang kecil? Darahnya banyak mengalir begitu. Sini ikat dulu lukanya biar tidak banyak darah yang keluar, kata Radit memegang tangan Rania sambil mengambil sapu tangan dan mengikat luka di tangan Rania. Kamu masuk aja ke dalam mobil. Biar saya yang membereskan ini, kata Radit sambil mengangkat pekakas ke dalam bagasi mobil. Rania berjalan menuju depan mobil. Dia duduk di dalam mobil menunggu Radit. Tidak beberapa lama Radit masuk ke dalam mobil. Kita ke rumah sakit, ucap Radit sambil menyalakan mobil. Tidak usah Pak. Kita langsung pulang saja, jawab Rania. Luka kamu begitu parah Ran. Takutnya nanti bisa infeksi, kata Radit cemas. Di apartemen ada kotak P3K Pak. Itu saja sudah cukup bagi saya, jawab Rania lagi. Kamu jangan keras kepala. Kita akan tetap ke rumah sakit. Ini perintah kamu tidak boleh menolak, tegas Radit. Rania hanya pasrah. Dia tidak punya tenaga lagi berdebat dengan Radit. Apalagi luka di tangannya sudah mulai terasa nyeri. Berapa banyak lagi kejutan yang akan kamu tunjukkan Rania? Bahkan aku tidak bisa membayangkannya. Ketika kamu tidak merengek atau menangis dengan luka di tangan seperti wanita pada umumnya, dan kamu masih melihatkan ketenangan yang sekarang malah membuat hatiku sakit. Apa kamu sudah biasa menanggung sakit seperti ini sehingga kamu tidak bisa melihatkan sedikitpun kelemahan di depanku? Batin Radit melirik ke arah Rania yang sedang menyandarkan kepalanya di pintu mobil. Mobil Radit melaju mencari rumah sakit terdekat. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah sakit. Radit dan Rania masuk ke dalam UGD untuk mencari dokter yang akan mengobati luka Rania. Radit, terdengar suara orang memanggil dari arah belakang mereka. Radit dan Rania membalikan badan melihat kepada orang yang memanggil tadi. Rania langsung menundukkan kepala. Waduh, kenapa ketemu Kak Dimas di sini, batin Rania. Hei Dokter Dimas, sapa Radit. Kamu mau ngapain ke sini? Tanya Dimas. Ini mau mengobati teman saya luka, kata Radit sambil melihat ke arah Rania yang masih menundukkan kepala.
Dimas yang dari tadi fokus melihat ke arah Radit. Dia tidak sadar kalau di sebelah Radit ada orang. "Rania," panggil Dimas terkejut. "Hehehe. Malam Kak Dimas," ucap Rania sambil mengangkat kepala. "Kalian saling kenal?" teriak Radit dan Dimas barengan. Rania malah salah tingkah melihat mereka berdua. Apalagi beberapa perawat di UGD melihat ke arah mereka. "Dokter aja yang jawab duluan," kata Radit. "Rania sahabat adikku, kalau kamu?" tanya Dokter Dimas yang ternyata kakaknya Sisi. "Dia sopirku," jelas Radit singkat padat. "Terus apa yang terluka?" tanya Dokter Dimas. "Tangan Rania," jawab Radit. "Ya udah kita obati di ruanganku saja. Di sini terlalu ramai orang," ajak Dokter Dimas. Bab 20. Mereka bertiga berjalan menuju ruangan Dokter Dimas. Setelah sampai, Dimas langsung membersihkan luka Rania. "Kenapa tanganmu luka seperti ini?" tanya Dimas sama Rania. "Tadi di jalan kami diserang orang," jelas Radit. "Kamu setiap ketemu saya selalu terluka," ucap Dimas sambil geleng kepala. "Hehehe," Rania hanya tertawa. "Iya, bahkan dia tidak menangis sedikit pun," ucap Radit ketika Rania masih bisa tersenyum saat Dokter Dimas membersihkan lukanya. "Ini belum seberapa, Dit. Dulu waktu SMA pernah perutnya robek lebih parah dari ini. Dia tidak menangis, malah minta diplester saja. Katanya takut dijahit. Belum lagi bundanya mencari kalau dia tidak pulang. Jadi aku dan adikku cari alasan ke bundanya supaya dia bisa dirawat," cerita Dimas. "Hehe. Itu kan cerita lama Kak," jawab Rania malu. Radit hanya geleng kepala saja ketika mendengar cerita tentang Rania. Dia selama ini terlalu cuek dengan latar belakang Rania sehingga dia tidak tahu sedikit pun tentang kehidupan Rania. Ternyata banyak sekali cerita di balik semua itu. "Kamu sudah berapa lama di Jakarta?" tanya Dokter Dimas. "Sudah lebih 3 minggu Kak," jawab Rania. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahu kalau kamu di Jakarta? Sekarang kamu tinggal di mana?" tanya Dimas lagi. "Di apartemen Sisi Kak," jawab Rania. "Apa? Bahkan adik sendiri pun tidak pernah memberi kabar kamu di sini. Padahal sudah selama itu. Kalian bahkan tidak mengunjungi aku ke sini." "Memang keterlaluan," ucap Dokter Dimas agak kesal. "Hehehe. Kami cuma tidak mau mengganggu kesibukan Kak Dimas. Apalagi Sisi juga sibuk," jelas Rania. "Sibuk apa dia? Paling sibuk pacaran sama si Davin itu," kata Dimas lagi tidak suka. "Bagaimanapun Davin asisten saya loh Dokter Dimas. Anda tidak boleh bicara begitu," bela Radit. "Tapi memang itu ketanyaannya. Biar kakak telepon Sisi sekarang," kata Dimas setelah dia selesai mengobati luka Rania. Jangan Kak. Sisi tidak tahu aku terluka. Entar dia cemas lagi. Besok kalau tidak sibuk biar aku ajak dia ke sini untuk bertemu Kak Dimas," bujuk Rania. "Sejak dia buka klinik, sudah jarang kami bertemu. Benaran kamu akan bawa dia ke sini?" tanya Dokter Dimas. "Iya. Janji," jawab Rania sambil tersenyum. "Tapi tidak harus besok juga." "Rania harus istirahat dulu," protes Radit. "Saya sudah tidak apa-apa," kata Rania. "Tapi benar juga kata Radit, kamu harus istirahat dulu besok," ucap Dokter Dimas. "Apa sudah selesai seperti itu aja Dok? Apa tidak perlu dijahit?"
Tanya Radit karena dokter Dimas langsung saja memplester luka tangan Rania setelah diobati. Tidak perlu dijahit Pak, ucap Rania cemas. Hehe. Ya ngak apa-apa. Lagian Rania paling takut dijahit. Jadi karena lukanya ringan tidak perlu dijahit. Kalau masih juga terluka lagi. Bukan hanya dijahit tapi nanti aku obras lukamu itu, ancam dokter Dimas serius. Hehe. Janji Rania tidak luka lagi Kak, jawab Rania sambil tersenyum. Apa udah bisa pulang sekarang Dok? Biar buka dia bisa istirahat di rumah, ucap Radit. Tunggu bentar saya tuliskan resep. Kalian bisa mengambil di apotik. Setelah itu kalian bisa pulang, kata Dimas sambil menulis resep obat untuk Rania. Radit dan Rania pamit pulang kepada Dimas. Sebelum pulang mereka tidak lupa menebus obat di apotik. Setelah itu mereka langsung pulang. Kita langsung ke apartemen kamu saja, ucap Radit sambil menyetir mobil. Jalan sudah mulai karena jam sudah menunjukkan jam 11:30. Tapi bagaimana dengan motor saya Pak? Tanya Rania. Kamu ngak usah cemas. Besok motor kamu biar saya suruh orang mengantarkannya ke apartemen, jawab Radit. Ya udah. Kita langsung ke apartemen saja, kata Rania lagi. Selang beberapa menit akhirnya mereka sampai di depan apartemen Sisi. Rania kemudian turun dari mobil diikuti Radit. Makasih sudah ngantar saya Pak, kata Rania. Sebenarnya saya yang harus minta maaf. Gara-gara nemani saya, kamu jadi terluka, ucap Radit. Hehe. Masak bos minta maaf sama sopirnya. Ngak lucu dong Pak. Lagian saya menemani Anda kan dapat bonus juga, ucap Rania tersenyum. Ya udah kamu naik sana. Biar bisa langsung istirahat, suruh Radit. Ya Pak, sampai jumpa, kata Rania sambil berjalan masuk ke dalam apartemen. Radit menunggu Rania masuk ke dalam dan hilang dari pandangannya. Baru dia masuk ke dalam mobil dan pulang. Sementara itu Sisi tidak bisa tidur karena Rania belum juga pulang. Rania memang memberitahu kalau malam ini dia ada kerja ngantar bosnya. Tapi karena hari sudah tengah malam Sisi jadi cemas. Ceklek. Terdengar pintu apartemen terbuka. Sisi yang mendengar langsung berlari ke sana. Rania kenapa kamu baru pulang? Tanya Sisi seperti emak-emak yang melihat anak gadisnya terlambat pulang. Hehehe, Rania cuma bisa jawab dengan tertawa. Dia bingung mau jawab apa. Tangan kamu kenapa diperban? Tanya Sisi cemas ketika melihat tangan Rania berperban dan bajunya juga berdarah. Tunggu ya, aku ganti baju dulu, kata Rania sambil berjalan menuju kamarnya. Apakah Radit tidak menjaga kamu? Sampai kamu pulang terluka seperti itu. Memem biar aku telepon Kak Davin. Supaya dia bisa mengomeli Kak Radit. Bisa-bisanya dia membuat kamu terluka seperti ini, omel Sisi yang mengikuti Rania ke kamarnya. Ses. Kamu ngak boleh ngomel-ngomel. Entar tambah banyak kerutan di wajah. Percuma pakai skincare mahal. Kalau wajah berkerut gara mengomel. Hehe, kata Rania merasa lucu melihat sahabatnya itu. Aku serius Ran, ucap Sisi lagi. Aku juga serius, jawab Rania. Rania masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai ganti baju Rania duduk di atas tempat tidur di dekat Sisi. Cepatlah cerita kenapa kamu sampai terluka seperti ini. Aku bahkan menelpon Kak Davin menanyakan di mana kamu dan Kak Radit. Karena teleponku tidak kamu angkat, ucap Sisi dengan nada cemas. Iya aku minta maaf.
Besok tidak akan buat kamu cemas lagi, kata Rania memeluk sahabatnya itu. Setelah itu Rania menceritakan kronologi kejadiannya. Mulai dari dia mengantar Radit ke rumah tunangannya. Terus menemani makan malam. Sampai ban mobil kempes ketika berkeliling dan insiden penyerangan dirinya. Tunggu bentar, aku haus, ambil minum ke dapur dulu, kata Rania sambil berjalan ke dapur. Setelah kembali ke kamar, Rania kembali bercerita gimana Radit membawa ke rumah sakit dan ketemu dengan Dimas. Waduh, apa kata Kak Dimas marah sama kamu? Tanya Sisi. Ya jelas dia marahlah. Karena setelah lama aku di Jakarta kita tidak pernah mengunjungi dia. Terutama dia marah sama kamu ketika tahu aku tinggal di apartemen kamu, jelas Rania. Jadi gimana dong? Tanya Sisi cemas. Sehingga tidak ingat tujuan awalnya mendengarkan cerita Rania. Entar kita kunjungi saja dia ke rumah sakit, jawab Rania. Ya udah, kamu istirahat lagi. Udah malam, ucap Sisi. Iya, jawab Rania. Ngomong-ngomong, Kak Radit perhatian juga sama kamu. Sampai rela bawa kamu ke rumah sakit dan ngatar ke sini, goda Sisi. Biasa aja kali. Mungkin karena dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, jawab Rania santai. Setelah Sisi pergi, Rania jadi kepikiran omongan Sisi tadi. Kenapa Radit seperti itu ya? Bab 21. Radit sampai di rumahnya. Karena sudah tengah malam semua penghuni rumah pada tidur. Cuma Bik Inah yang bangun untuk membukakan pintu. Radit langsung menuju kamarnya. Ketika Radit mau ke kamar mandi, Randy masuk. Baru pulang Kak? Tanya Randy langsung duduk di sofa. Iya, ada apa? Ucap Radit. Kenapa pergi begitu saja dari rumah Om Hendra dan kulihat Mama juga kesal? Ucap Randy. Emang Mama atau Papa tidak bercerita masalah tadi? Tanya Radit. Boro-boro bercerita, Mama malah marah daripada aku kena imbas kemarahannya, lebih baik diam. Mama kalau marah kan mengerikan. Papa saja sampai diam. Namanya juga emak-emak, kalau marah semua kena, dan kalau bicara udah seperti jalan tol lancar tanpa hambatan, ujar Randy mengidik. Oh, jawab Radit singkat lalu berjalan masuk ke kamar mandi. Hanya itu aja jawabannya, aku sudah bicara panjang lebar, ujar Randy ketika Radit sudah masuk ke dalam kamar mandi. Randy masih duduk di kamar menunggu Radit. Tidak lama kemudian Radit keluar setelah selesai membersihkan diri. Randy masih menunggu Radit berganti pakaian. Radit sudah siap dengan pakaian santainya untuk dipakai tidur. Jadi gimana ceritanya Kak? Tanya Randy tidak sabar. Kita ke sana diundang untuk makan malam. Tapi mereka malah membicarakan tentang mempercepat pertunanganku dengan Cynthia. Ya aku tolak, kamu tahu kan aku belum siap dengan semua ini, jelas Radit sambil duduk di atas tempat tidurnya. Oh, angguk-angguk Randy tanda ngerti. Apa masih belum bisa melupakan Astrid Kak? Tanya Randy. Jangan pernah kau sebut nama perempuan itu. Dia sudah tidak ada hubungan denganku lagi, ucap Radit marah. Iya. Terus kenapa kau menolak bertunangan sama Cynthia? Sampai kabur segala, jadi kita batal makan malam yang enak, ucap Randy. Ya karena aku belum siap dan juga tidak mencintai Cynthia. Apalagi melihat kelakuannya, kalau kamu mau makan enak di rumah juga bisa. Bik Inah setiap hari masak yang enak-enak. Hehe, kalau masakan Bik Inah lain lagi. Siap tidak siap atau cinta tidak cinta, kamu akan tetap dengan Cynthia. Karena perjodohan ini tidak bisa ditolak.
Kecuali Cynthia punya saudara perempuan yang lain, itu pun kalau kamu suka sama dia. Kalau gitu kamu aja sama Cynthia. Oh, tidak bisa. Karena perjodohan ini dibuat kakek dengan syarat cucu laki-laki pertama dengan cucu perempuan pertama. Aku tidak masuk kategorinya. Kalau mau aku bisa bilang ke papa untuk memasukkanmu ke dalam kategori itu. Hahaha, jangan bercanda kak. Cynthia itu bukan tipeku. Tapi kalau cewek antik baru tipeku, jawab Randy. Kenapa kamu terobsesi dengan sopirku sih? Kata Radit tidak suka. Karena aku suka yang antik kak. Apalagi pas melihat manik matanya membuatku tidak bisa tidur memikirkannya, jawab Randy seolah membayangkan. Udah sana kamu keluar, usir Radit. Tunggu dulu kak. Aku belum selesai bertanya, kata Randy masih duduk di sofa. Mau tanya apa lagi? Radit mulai kesal. Setelah pergi dari rumah Om Hendra kamu kemana? Tanya Randy dengan penuh selidik. Bukan urusanmu, jawab Radit singkat. Tapi kamu pergi dengan si antik loh. Bahkan baru pulang jam segini. Terus, kasihan si antik menyetir sampai larut malam, terus harus ngantar kamu pulang ke sini dan dia pulang lagi ke rumahnya. Takut dia kenapa-napa di jalan. Secara dia seorang cewek. Dia memang cewek tapi tidak selemah yang kamu pikirkan Ren. Lebih baik tidak aku ceritakan tentang penyerangan yang membuat Rania terluka. Kalau sampai anak satu ini tahu bisa-bisa malam ini dia nekat pergi ke tempat Rania, batin Radit. Bukan dia yang nyetir, ujar Radit. Maksudnya? Tanya Randy. Aku yang nyetir dan dia sudah ku antar pulang ke rumahnya sebelum ku pulang, jelas Radit. Serius? Tumben kamu baik kak, goda Randy. Udah keluar sana aku mau tidur, usir Radit. Iya, jawab Randy sambil terpaksa keluar. Randy keluar kamar meninggalkan Radit. Setelah itu Radit mulai membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tapi matanya tidak mau tidur. Dia teringat kejadian tadi. Seperti ada yang sengaja menyerang mereka. Biar besok aku suruh Davin menyelidikinya. Memem Rania lagi apa ya? Apa tangannya masih sakit? Apa dia bisa tidur dengan tangan seperti itu? Apalagi besok hari Minggu nggak ada alasan untuk bisa bertemu. Atau aku aja yang mengantar motornya biar bisa ketemu sama dia, pikir Radit sedangkan orang yang dipikirkannya sudah berpetualang di dunia mimpi. Sementara itu di tempat lain terdengar suara orang memaki-maki lewat telepon. Bodoh kalian menghabisi satu orang cewek saja tidak bisa. Maaf bos, ternyata ceweknya jago berkelahi ditambah yang cowok juga lebih jago. Alasan kalian saja. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya beri kalian satu kesempatan lagi. Kalau gagal juga maka upah kalian tidak saya berikan. Baik bos. Pagi-pagi Radit sudah bersiap untuk mengantar motor ke tempat Rania. Karena sudah tidak sabar bertemu dengan Rania. Baru saja dia sampai di lantai bawah terdengar suara mamanya memanggil. Radit pun berjalan menuju meja makan di mana Mama, Papa dan Randy sudah di sana. Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Bukannya hari ini libur? Tanya Mama Diva masih kesal. Radit ada urusan sebentar Ma, jawab Radit. Sarapan dulu setelah itu ada yang mau Mama dan Papa bicarakan denganmu, ucap Mama dingin. Iya, Radit langsung duduk di samping Randy. Mereka mulai sarapan. Setelah selesai sarapan Radit, Mama dan Papanya duduk di ruang tamu sedangkan Randy kembali ke kamarnya. Jam berapa kamu pulang malam?
Tanya Mama Diva memulai pembicaraan. Jam 12 lewat ma, jawab Radit. Pergi kemana saja kamu? Tanya mamanya lagi. Radit cuma keliling-keliling saja, jawab Radit. Mama sangat kecewa dengan sikap kamu kemarin malam. Mama malu Dit, kata Mama Diva marah. Bukan salah Radit, tegas Radit. Terus salah siapa? Tanya Mama Diva. Mereka cuma mengundang untuk makan malam saja. Kenapa harus bahasa masalah pertunangan segala, jelas Radit tidak suka. Apa salahnya kalau kalian bertunangan toh kalian sudah dijodohkan, kata Mama Diva. Tapi Radit belum siap ma, bela Radit. Sampai kapan kamu akan siap Dit? Umur kamu sudah tidak muda lagi. Kami sebagai orang tuamu juga ingin melihat kamu menikah dan punya anak. Biar kami juga punya cucu. Kamu tidak ingin mewujudkan keinginan kami ini, pinta Mama Diva dengan putus asa. Iya Radit tahu ma. Tapi tidak secepat ini, jawab Radit. Lihat anakmu pa, sama keras kepala denganmu, ucap Mama Diva sambil melihat ke arah Papa Surya. Kenapa Papa dibawa, jawab Papa Surya terkejut. Cobalah kamu yang bicara dengan Radit, kata Mama Diva menyerah. Kalau menurut Papa apapun keputusan Radit, Papa ikut aja, jawab Papa Surya santai. Papa, teriak Mama Diva. Hehehe udah ma, anak kita sudah besar biar dia menjalani hidupnya sendiri. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung, kata Papa Surya meyakinkan. Entar malam Papa tidur di luar saja, Mama Diva ngambek. Jangan dong ma, bujuk Papa Surya. Ya udah ma, Pak Radit pergi dulu, kata Radit sambil berjalan keluar. Malas melihat mama dan papanya begitu. Bisa ngak selesai kalau mamanya sudah ngambek. Bab 22. Radit sampai di depan apartemen Rania. Dia bingung mau masuk ke dalam atau bagaimana. Terus apa alasannya hanya untuk mengantar motor saja? Padahal kemarin dia bilang akan suruh orang untuk mengantar motor ke sini. Kemudian dia memutuskan untuk masuk ke dalam. Sedangkan Rania mau mandi setelah selesai masak dibantu Sisi. Karena katanya Davin hari ini mau ke sana. Tidak lama bel apartemen mereka berbunyi. Sisi cepat berlari ke arah pintu. Ceklek. Hai sayang, ayo masuk, sapa Sisi ketika melihat Davin yang datang. Iya sayang, jawab Davin langsung mengikuti Sisi dari belakang. Baru saja Davin duduk di sofa, bel apartemen berbunyi lagi. Siapa yang datang ya pikir Sisi sambil berjalan ke arah pintu. Ceklek. Kak Radit, ucap Sisi terkejut ketika melihat Radit berdiri di depan pintu. Rania ada di dalam. Tanya Radit datar. Ada kak, silakan masuk, ucap Sisi lagi. Kemudian Radit mengikuti Sisi ke tempat Davin duduk. Siapa sayang? Panggil Davin dari tempat dia duduk. Belum sempat Sisi menjawab. Ini gue, ucap Radit yang berjalan di belakang Sisi. Ludit, ngapain lo pagi-pagi kesini? Tanya Davin heran. Silakan duduk kak. Aku panggil Rania dulu, ucap Sisi. Kemudian Sisi pergi memanggil Rania ke kamarnya. Lu ngapain kesini? Tanya Davin. Ngantar motor Rania. Kalau lu kenapa juga di sini, ujar Radit. Karena di sini apartemen pacar gue. Lah lu tumben mau ngantar sendiri motor Rania ke sini, bisakan suruh orang aja, jawab Davin. Gue juga tahu kalau Sinta cewek lu. Karena gue sedang malas di rumah. Mama nanya masalah pertunangan mulu, jelas Radit.
Malas apa malas, goda Davin. Terserah lu, jawab Radit singkat. Tidak lama kemudian Rania dan Sisi datang. Pembicaraan mereka berdua pun terhenti. Ada apa Pak Radit cari saya, bukannya sekarang hari Minggu kita libur ya? Tanya Rania bingung. Saya cuma ngantar motor kamu, jawab Radit datar sambil meletakkan kunci motor di atas meja. Hah, bukannya semalam Anda bilang akan nyuruh orang untuk ngantar? Tanya Rania heran. Iya itu kan semalam, sekarang sudah siang jadi bisa berubah, jawab Radit enteng. Rania berpikir. Emang ngak boleh saya yang ngantar? Tanya Radit datar. Bukan gitu, tapi Anda jadi repot, jawab Rania cepat. Saya tidak merasa repot, ucap Radit sambil mengangkat kedua bahunya. Sisi dan Davin hanya saling tatap muka melihat perdebatan Radit dan Rania. Apa ngak ada minuman? Tanya Davin karena sudah haus. Iya tunggu bentar, kata Sisi dan Rania barengan. Mereka berdua segera mengambil minuman ke dapur. Tidak lama kemudian Sisi dan Rania datang membawa minuman dan makanan kecil. Kenapa kamu yang bawa minuman? Bukannya tangan kamu lagi terluka, ucap Radit ketika melihat Rania yang bawa nampan minuman. Cie perhatian nih, ledek Davin namun Radit cuek aja. Ngak apa-apa kok Pak, jawab Rania agak malu mendengar ledekan Davin. Ngomong-ngomong tangan kamu kenapa Ran? Tanya Davin bingung karena Rania pakai baju dengan lengan panjang jadi tidak kelihatan lukanya. Oh maaf sayang, semalam aku lupa kasih tahu kamu kalau Rania diserang orang, jelas Sisi. Gimana ceritanya? Tanya Davin penasaran. Rania dan Sisi melihat ke arah Radit. Sedangkan Radit asyik minum dan makan cemilan. Lu tahu Dit? Tanya Davin. Radit masih minum. Itu penyerangan Rania, ucap Davin lagi. Oh masalah itu, jawab Radit. Iya Radit masalah itu bagaimana kejadiannya, ucap Davin tidak sabaran. Jadi begini. Radit menceritakan kejadiannya. Kalau menurut gue ada yang janggal. Mulai dari ban mobil kempes sampai sudah ada aja orang yang menyerang kalian. Apa mungkin ada yang sengaja, ucap Davin. Menurut gue juga gitu. Rencananya tadi gue mau nelpon lu untuk menyelidikinya. Jelas Radit. Paling begal Pak, ujar Rania. Begal atau apalah yang jelas mereka sudah membuat tanganmu luka, kata Radit marah. Iya Ran, harus diselidiki, kata Sisi. Terus sekarang gimana lukanya Ran? Apa masih sakit? Tanya Davin. Udah ngakak, jawab Rania. Lu ngak usah tanya sakit tidaknya. Kalau malam tidak gue paksa ke rumah sakit. Pasti lukanya tidak diobati, ucap Radit. Hehe iya kak, katanya ini masih luka kecil. Secara dulu dia pernah terluka lebih parah dari ini, jelas Sisi. Hehe, Rania hanya bisa menyengir saja mendengar mereka membicarakannya. Mereka pun berbicara dengan santai. Kemudian Rania dan Sisi pamit menyiapkan makan yang tadi sudah dimasak. Vin lu tahu kalau Rania jago bela diri? Tanya Radit setelah Rania dan Sisi pergi. Tahu, jawab Davin singkat. Kenapa ngak kasih tahu gue? Tanya Radit. Ada di CV yang gue beri sama lu, jelas Davin lagi. Terus kalau dia bisa ganti ban lu juga tahu? Tanya Radit lagi. Iya gue tahu. Di CV kan ada semua, pengalaman kerjanya pernah kerja di bengkel dan bawa taksi online. Terus keahliannya bela diri. Apa lu ngak baca?
Tanya Davin. Gue cuma baca nama sama pendidikannya aja, jawab Radit singkat. Itu salah lu, kata Davin. Radit kemudian diam. Tidak lama kemudian Sisi datang memanggil mereka untuk makan. Sebenarnya Radit tidak lapar, tapi untuk menghargai tuan rumah dia mau ikut makan. Di atas meja makan sudah terhidang berbagai macam lauk pauk yang menggugah selera. Sisi mulai mengambilkan nasi dan lauk untuk Davin. Sedangkan Rania mengambilkan nasi dan lauk untuk Radit. Sudah seperti istri mengambilkan makanan untuk suami. Hehehe. Enak masakannya sayang, puji Davin ketika makanan sudah masuk ke dalam mulutnya. Radit yang mendengar langsung mulai juga makan. Setelah merasakannya dia sependapat dengan Davin. Bahkan masakan Big Inah kalah dari ini. Rania yang masak semua ini sayang. Aku cuma bantu-bantu dikit aja. Lihat selama Rania di sini berat badanku naik karena semua masakannya enak, ucap Sisi. 2 jempol untuk masakanmu Ran, puji Davin. Makasih kak, jawab Rania senang. Ternyata dia jago masak juga, batin Radit. Apa di CV juga tertulis? Bisik Radit sama Davin. Puff, nasi di mulut Davin hampir tersembur keluar mendengar bisikan Radit. Rania dan Sisi saling bertatap muka. Mereka heran kenapa Davin begitu. Minum dulu sayang, kata Sisi sambil menyodorkan air minum untuk Davin. Hehe makasih sayang, ucap Davin tersenyum manis. Kalau lagi makan ngak usah mesra-mesraan, sindir Radit. Iri lu, jawab Davin sambil senyum. Radit tidak menjawab, dia melanjutkan makannya. Mereka makan dengan lahap, apalagi Radit yang katanya tidak lapar malah nambah. Setelah selesai makan mereka bersantai di sofa. Sisi dan Davin sibuk dengan bercanda serasa dunia milik mereka berdua saja. Sedangkan Radit dan Rania hanya diam saja tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Setelah beberapa saat Radit mengajak Davin pulang. Karena Radit mau numpang mobil Davin pulang. Davin dengan enggan ikut pulang bersama Radit. Bab 23. Pagi ini Rania bekerja seperti biasa. Setelah meletakkan motornya di garasi dia mengeluarkan mobil. Randy keluar rumah ketika melihat Rania sedang mengelap mobil dan dia menghampirinya. Pagi antik, sapa Randy. Pagi tuan, jawab Rania sambil terus mengelap kaca mobil. Gimana weekend kemarin? Apa kamu tidak kangen sama saya? Hehe, kelakar Randy. Tidak tuan, jawab Rania sembari tersenyum yang dipaksakan. Ih, ngak usah malu mengakuinya. Apalagi kita sudah makan bakso bersama. Anggap aja itu kencan kita yang pertama, kata Randy masih dengan kepedeannya. Rania memutar bola mata tanda malas. Radit mendehem dari belakang mereka. Randy dan Rania sama melihat ke arahnya. Kita berangkat sekarang, ucap Radit lagi. Baik pak, kata Rania sambil membukakan pintu untuk Radit. Tunggu dulu. Kenapa tangan kamu diperban? Tanya Randy ketika Rania mau menutup pintu mobil. Randy melihat perban di balik lengan baju Rania yang robek. Itu kemarin jatuh tuan, jawab Rania. Kamu kira saya bodoh? Sudah jelas robekan lengan bajumu seperti kena pisau, ucap Randy agak marah. Itu. Rania garuk kepala bingung mau jawab apa sambil melirik ke arah Radit. Kak Radit pasti tahu kan? Tanya Randy ketika melihat Rania melirik Radit. Penjelasannya nanti aja. Pagi ini aku ada meeting penting, kata Radit. Tapi kak,
Ucap Randy terpotong. Rania, kita berangkat sekarang, perintah Radit. Baik Pak, jawab Rania sambil masuk ke dalam. Mobil melaju keluar gerbang. Sedangkan Randy masih berdiri penasaran melihat mobil sudah meninggalkan rumah. Gimana luka tanganmu? Sudah saya suruh istirahat di rumah aja dulu, tanya Radit. Sudah baikan Pak, jawab Rania. Kenapa kamu masih pakai seragam yang robek? Tanya Radit dingin. Karena seragamnya belum siap Pak. Kata Pak Davin hari ini sudah bisa diambil, jelas Rania. Kamu kan bisa pakai baju lain saja. Lagian kalau masih sakit tidak usah dipaksa kerja. Entar kalau kamu tambah sakit saya yang repot, kata Radit. Ngak apa-apa Pak, jawab Rania. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya saya, gumam Radit. KRR kalau saya istirahat entar gaji saya bisa dipotong dan juga Anda nggak usah terlalu perhatian sama saya. Buat saya baper aja. Anda terlalu tidak mungkin untuk saya gapai Pak, batin Rania ketika mendengar gumaman Radit. Rania memilih tidak menanggapi Radit. Dia hanya fokus menyetir saja. Sedangkan Radit melirik Rania sebentar tapi karena tidak ada tanggapan dia memilih diam. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kantor. Setelah mobil diparkir Rania dengan cepat membukakan pintu untuk Radit, karena buru-buru keluar tanpa sengaja map yang di pangkuan Radit terjatuh. Spontan Rania dan Radit membungkuk mengambilnya. Jarak mereka begitu dekat sehingga membuat mereka saling menatap. Dak-dik-duk bunyi jantung Rania ketika melihat mata Radit. Suara Davin membuat keduanya terkejut. Pagi Pak Davin, sapa Rania langsung berdiri salah tingkah sekaligus jenggah. Pipinya jadi merah. Hehe pagi Rania, kalian lagi ngapain? Tanya Davin sambil tersenyum. Anu. Rania mau menjawab. Ayo Vin kita masuk, ajak Radit setelah mengambil map dan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Saya duluan ya Ran, ucap Davin sambil mengikuti Radit. Huf, buat malu aja kamu Rania, gumam Rania sambil berjalan menuju ruangannya. Selesai meeting Radit kembali ke ruangannya. Sedangkan Davin langsung pergi keluar untuk bertemu klien. Sudah mau makan siang tapi pekerjaan Radit banyak. Dia kemudian menelpon Rania. Tut, tut, tut. Halo Pak, jawab Rania. Kamu di mana? Tanya Radit. Saya di ruangan dekat tempat parkir Pak, jawab Rania. Kamu belikan saya nasi padang yang di dekat kantor 2 bungkus, perintah Radit. Lauknya apa Pak? Tanya Rania. Pakai rendang dan telur dadar, jawab Radit. Terus minumnya Pak? Tanya Rania. Orange juice, jawab Radit. Oke Pak, kata Rania. Langsung kamu antar saja ke ruangan saya, kata Radit. Panggilan dimatikan. Radit melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu Rania sudah selesai membeli nasi padang dan langsung mengantarnya ke ruangan Radit. Ketika melewati resepsionis. Hei kamu mau kemana? Tanya resepsionis Judes. Mau ke ruangan Pak Radit, jawab Rania. Kamu mau ngapain ke ruangan Pak Radit? Tanya resepsionis. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tanya Rania. Kamu, resepsionis mulai kesal. Hehehe, Rania tertawa sambil berjalan menuju lift. Sesampai di depan ruangan Radit, Rania menanyakan ke sekretaris apa Radit ada di ruangannya. Sekretaris menyuruh Rania langsung mengantarkan sendiri makanan ke ruangan Radit. Karena sesuai dengan perintah Radit. Tok tok tok. Masuk, terdengar suara Radit dari dalam. Ceklek.
Ini nasinya diletakkan di mana, Pak? Tanya Rania setelah masuk. Letakkan saja di meja dekat sofa, kata Radit masih menyelesaikan pekerjaannya. Kalau gitu saya permisi, Pak, kata Rania setelah meletakkan nasinya di meja. Kamu temani saya makan, kata Radit. Tapi Pak, saya malas makan sendiri, lagian 2 bungkus nasi tidak akan habis sama saya, kata Radit. Kalau tahu tidak habis kenapa beli 2 bungkus sih, batin Rania. Rania masih berdiri. Ayo cepat kamu siapkan nasinya, perintah Radit. Baik Pak, kata Rania terpaksa. Oh ya Pak, tempat cuci tangannya ada? Tanya Rania. Tidak ada. Pakai sedok aja, ambil di pantry sana, kata Radit sambil menunjukkan ruang kecil lengkap dengan tempat untuk membuat minuman. Ya Pak, Rania pun pergi mengambil sendok dan garpu untuk Radit. Kamu tidak pakai sendok? Tanya Radit saat Rania cuma membawa sendok untuknya saja. Tidak Pak, makan nasi Padang lebih nikmat pakai tangan, jawab Rania sambil duduk bersela di lantai menghadap meja sofa. Sedangkan Radit duduk di atas sofa geleng kepala melihat Rania. Mereka pun mulai makan. Tapi Radit melihat Rania makan dengan lahap menghentikan makannya. Kenapa berhenti Pak? Tanya Rania. Kayaknya enak nasi yang kamu makan, kata Radit. Nasi dan lauk kita kan sama Pak, ujar Rania. Tapi nasi kamu kelihatannya enak. Coba kamu suapin saya, ucap Radit sambil ikut duduk bersela di samping Rania. Tadi sudah saya bilang kalau makan nasi Padang lebih enak pakai tangan, kata Rania sambil menyuapi nasi ke mulut Radit. Iya, lebih enak lagi kalau pakai tangan kamu, jawab Radit sambil tersenyum. Aduh, senyumnya bikin hati meleleh, batin Rania. Akhirnya Radit makan dengan disuapin Rania. Tapi karena keasyikan makan mereka tidak tahu kalau Davin sudah ada di ruangan. Kayak pengantin baru aja makan disuapin, kata Davin yang membuat Rania terkejut. Nasi yang mau disuapi ditarik kembali. Tapi dengan cepat Radit menahan dan memakan nasinya. Udah pulang Vin? Tanya Radit sambil mengunyah nasi di mulutnya. Udah, dari tadi saya di sini. Tapi karena ada orang yang lagi asyik makan berdua jadi tidak tahu saya datang, ujar Davin sambil melirik Rania. Hehe, Pak Davin udah makan? Tanya Rania sambil membereskan bekas makan. Udah tadi bersama klien, jawab Davin. Jadi gimana hasilnya? Tanya Radit sudah kembali duduk di kursinya. Sambil minum orange juice, akan tidak terjadi apa-apa. Semua berjalan lancar, jawab Davin. Kalau gitu saya permisi dulu Pak, kata Rania sambil berjalan keluar. Rania, panggil Radit. Iya Pak, jawab Rania berbalik badan. Makasih ya, ucap Radit tersenyum. Rania yang melihat Radit tersenyum, langsung keluar ruangan dengan jantung dak-dikduk.